Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Ana. Saya salah satu mahasiswi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran yang ada di sekolah dasar kelas tinggi, lalu menentukan teknik menyimak yang efektif untuk materi tersebut. Begitupun untuk pemilihan evaluasinya lebih efektif yang mana. Nah, pertama-tama, saya akan mengulas kembali tentang apa sih itu menyimak. Nah, menyimak adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, adapun 4 dari aspek tersebut, yang pertama adalah menyimak, kemudian menulis, ada berbicara, ada membaca. Nah, dari keempat aspek ini, menyimak adalah aspek yang pertama dilakukan dalam kehidupan manusia, dan keterampilan dasar ini lebih banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut reports, kebanyakan orang dewasa menggunakan 45% waktunya untuk menyimak, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, sangatlah dirasakan perlu untuk meningkatkan dan membina keterampilan menyimak. Karena keterampilan menyimak merupakan modal dasar yang sangat penting untuk keterampilan berbahasa selanjutnya. Menyimak berarti mendengarkan atau memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan atau dibicarakan orang lain. Nah, dalam kegiatan menyimak, faktor kesengajaan sangatlah besar. Dalam kegiatan menyimak, bunyi bahasa yang tertangkap akan diidentifikasi, kemudian diklarifikasi, dipahami, dan dimaknai untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari proses menyimak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menyimak dapat diartikan sebagai proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Materi dan bentuk pembelajaran menyimak yang saya pilih adalah guru bercerita, anak mendengarkan. Jenis media atau alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa termasuk menyimak itu bermacam-macam. Kali ini saya akan memberikan materi dongeng melalui animasi yang sudah saya buat, kemudian saya akan tampilkan di kelas, kemudian anak-anak akan menyimaknya. Tunggu apa lagi, ayo simak dongeng animasi saya. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembala domba. Setiap hari, dia akan menjaga domba di tengah bukit. Saya pengembala domba kecil, semua dijaga dengan baik. Sudah dibawa makan di sini, boleh istirahat dengan tenang. Saya domba kecil si Mary, setiap hari hanya makan rumput, jalan-jalan di tengah bukit, nikmati indahnya dunia. Saya domba yang paling lembut, saya juga yang paling sehat, saya juga yang paling cantik. Ayo dengar cerita saya.
Pengembala menjaga domba kecil setiap hari. Lama-kelamaan, dia mulai bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada suatu hari, aku tahu, ide yang bagus. Hahaha. Dia pun berteriak, "Tolong, tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong, selamatkan domba saya." Serigala, serigala, mana, mana? Ayo saya bantu. Di mana serigalanya? Kenapa kamu tertawa? Hahaha, dombanya ada, serigalanya yang tidak ada. Tidak ada. Petani pergi dengan rasa marah. Pengembala merasa tidak bersalah atas perbuatannya. Wah, ternyata seru juga. Aku mau ulangi sekali lagi deh. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Serigala, serigala, mana, mana? Ayo saya bantu. Petani melihat pengembala yang tertawa. Oh, kamu bohong lagi. Wahai pengembala, kalau kamu panggil, saya tidak akan percaya lagi. Kamu pembohong. Baiklah, saya tidak akan melakukannya lagi, ucap pengembala dengan tertawa. Petani pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba, akulah serigala yang lapar. Aku mau makan domba. Tolong, ada serigala di sini. Tolong, tolong, habis domba kecil saya. Serigala, serigala, saya tidak percaya lagi jika selalu mempermainkan saya. Biarkan saja, saya akan meneruskan pekerjaan saya. Pengembala melihat domba kecilnya habis dimakan serigala. Petani melihat pengembala bersedih. Petani pun datang mendekati pengembala. Wahai pengembala, ada apa dengan engkau? Domba kecil saya sudah tidak ada, habis dimakan serigala. Kamu petani tidak datang, kini tinggal saya sendiri. Itulah sudah dikatakan orang, jangan sering-sering berbohong. Nanti orang sudah tak percaya bila terjadi yang sebenarnya. Maafkan saya menyesal. Saya tidak akan melakukannya lagi, ucap pengembala. Teman-teman, jangan sesekali kita berbohong.
Karena ketika kita sudah berkata benar sekalipun, orang sudah tidak akan percaya. Tamatlah sudah cerita saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, teman-teman sudah menyimak tadi tentang dongeng Pengembala Domba dan Serigala. Nah, menurut saya untuk materi dongeng di kelas tinggi, teknik rangkum lebih efektif dalam pembelajaran menyimak. Nah, mengapa? Karena yang pertama, pemahaman inti. Jadi, dengan teknik merangkum, siswa dapat diajak untuk mengidentifikasi inti dari cerita dan menyusunnya dalam beberapa kalimat. Nah, tentunya dari proses ini akan melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi dari dongeng. Kemudian, kemampuan menyusun informasi dari siswa. Nah, siswa kan harus memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang kurang penting. Nah, kemampuan menyusun informasi ini sangat berguna dalam menyimak dan memahami materi. Dan proses merangkum ini memerlukan konsentrasi yang tinggi karena siswa harus memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan cerita secara singkat. Dan menurut saya, jika kita mengambil teknik rangkum sebagai fokus dalam pembelajaran menyimak materi dongeng di kelas tinggi, teknik menyuruh mengulangi akan menjadi pilihan yang paling efektif dan cocok. Nah, alasannya adalah teknik ini memerlukan siswa untuk mengulangi kembali apa yang telah dia dengarkan. Dan tentunya ini akan membantu untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mengingat informasi. Dan dengan mengulangi, siswa dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap cerita dan mengidentifikasi bagian-bagian penting yang perlu dirangkum. Nah, teknik ini juga melibatkan keterlibatan aktif siswa, sehingga akan membantu untuk memperkuat pemahaman dan memastikan bahwa mereka benar-benar paham terhadap materi tersebut. Nah, tapi siswa kan memiliki preferensi belajar yang berbeda. Jadi sebaiknya jika di lingkungan kelas, guru tetap memvariasikan metode evaluasi sesuai dengan kebutuhan dari dan karakteristik dari kelas tersebut. Nah, keterampilan menyimak atau mendengarkan termasuk keterampilan berbahasa yang harus dimiliki manusia karena menyimak merupakan aktivitas berbahasa tertinggi yang digunakan manusia. Lebih dari itu, menyimak merupakan dasar aktivitas berbahasa yang sangat menentukan kemahiran berbahasa selanjutnya. Nah, agar terampil menyimak tidaklah mudah, sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal maupun eksternal. Nah, hal ini berarti keterampilan menyimak tidak bisa diraih manusia secara seperti itu. Nah, pembelajaran menyimak merupakan salah satu faktor yang dapat menampilkan seseorang dalam menyimak. Nah, guru serta modal dan evaluasi pembelajaran yang berkualitas pada akhirnya dapat melahirkan seorang penyimak yang berkualitas.